Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus. Pro 1 dimanapun Anda berada, di bulan ini, bulan November, kita sudah memasuki musim penghujan. Dan kalau bicara tentang musim penghujan, tentu kita juga akan bicara dampak dari musim penghujan itu sendiri. Ada bencana, baik itu bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya. Dan yang pasti di kota Cirebon sendiri juga tidak luput dari bencana. Beberapa daerah di wilayah kota Cirebon, diantaranya adalah Kecamatan Lemah Wungkuk, kemudian Pekalipan, dan termasuk salah satunya adalah Kecamatan Harjamukti, itu kabarnya juga menjadi daerah yang disebut-sebut rawan bencana, baik itu banjir juga longsor. Dan baru-baru ini juga kita tahu bahwa pemerintah kota Cirebon itu menetapkan siaga bencana melalui surat keputusan SK Wali Kota dan berlaku mulai Oktober 2025 hingga Maret 2026. Belum lagi di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyatakan untuk darurat bencana atau siaga bencana dimulai September 2025. Dan tentu berkaitan dengan hal ini untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak serta korban akibat potensi bencana di musim penghujan, kabarnya baru-baru ini juga ada apel siaga yang diselenggarakan di Kecamatan Harjamukti oleh beberapa kelurahan di Kecamatan Harjamukti dan juga beberapa unsur hadir di dalamnya untuk bersiap-siap dan mengantisipasi terjadinya bencana di musim penghujan. Dan tentu saat ini saya berada di kantor Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon akan membahas satu topik yang tentu bisa Anda lihat juga di depan. Dialog luar studio wujudkan kota cinta, Kota Cirebon tangguh bencana. Dan kesempatan hari ini di depan saya juga alhamdulillah sudah hadir audiens kita. Ada beberapa linmas dari kelurahan, beberapa kelurahan di Kecamatan Harjamukti, kemudian juga ada dari aparat kelurahan ya dan lain sebagainya sudah hadir. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kota Cirebon, kota cinta. Satu lagi, Kota Cirebon, kota cinta. Wah, ini rupanya udah siap. Tepuk tangan dong Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan tentu untuk membahas wujudkan kota cinta, Kota Cirebon tangguh bencana, di depan juga alhamdulillah sudah hadir di studio. Terima kasih untuk Pak Camat ya. Sudah hadir ini Pak Camat, Pak Raden Yuki Maulana Hidayat SSTP, Camat Harjamukti. Bisa di masing-masing bisa dipegang mikrofonnya Pak. Oke. Apa kabar Pak Camat? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian berikutnya juga sudah hadir ada Bapak Andi Wibowo, Esos MSI, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Semangat ya Pak ya? Harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Kemudian hadir juga di sini ada Bapak Faisal Fuadi ST, Staf Subunit Pengelolaan Sumber Daya Air DPUTR Kota Cirebon. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah baik. Semangat ya? Semangat. Tepuk tangan dong untuk narasumber yang sudah hadir di kantor Kecamatan Kota Cirebon. Kita akan berbincang-bincang dulu dengan Pak Camat deh kayaknya. Pertama nih Pak Camat dulu karena memang tuan rumah. Kecamatan Harjamukti. Ini kayaknya memang menjadi salah satu kecamatan yang menjadi perhatian ketika musim penghujan tiba. Karena ada beberapa bencana, setiap tahun ada bencana banjir, bahkan mungkin longsor. Mungkin bisa Bapak sampaikan saat ini kondisinya seperti apa ketika memasuki musim penghujan? Apakah perkembangannya sudah ada perbaikan dan lain sebagainya untuk mengantisipasi ini Pak? Silakan Pak Camat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan-bulan akhir ini memang kita sudah memasuki bukan musim penghujan ya, tapi memang karena cuacanya sudah ekstrim dan itu menjadi satu tantangan buat kita. Bagaimana masyarakat agar tetap aman, tidak terganggu dengan cuaca ini. Dan memang kondisi Kecamatan Harjamukti ini kecamatan terluas dan ada di dataran tinggi Kota Cirebon. Kalau tidak salah ada di 11 meter mdpl gitu ya. Jadi tempat tertinggi di Kota Cirebon adalah di Kecamatan Harjamukti, ada di Kopi Luhur di Kelurahan Argasunya. Dan kita konturnya dilalui oleh beberapa sungai.
gitu. Jadi Oke. ada di sini namanya Kelurahan Kalijaga, dulunya Desa Kalijaga. Nah inilah kenapa Desa Kalijaga, karena memang dilalui oleh beberapa kali. Ada Kali Cikalong, terus Kali Pacit, terus Kali Benda dan sebagainya. Banyak di sini dialiri. Karakteristik kali itu kalau hujan dan memang kontur yang tertinggi ada di Gunung Ciremai, pasti alirannya melalui wilayah kita. Sehingga kita bagaimana harus memelihara hal tersebut. Kemarin kita melalui beberapa waktu kemarau sehingga kontur tanah juga berubah, diguyur hujan yang intensnya tinggi sehingga pasti dampak pertama ada aliran yang tinggi. Alhamdulillah di tahun ini kita tidak mencatat hal yang signifikan mengenai banjir karena pemerintah Kota Cirebon sudah mengantisipasi, tidak hanya pemerintah Kota Cirebon, baik kecamatan, kelurahan, BPDB, dari KPU-an, masyarakatnya juga sama, masyarakat sudah mengantisipasi kebersihan di sana sehingga di tahun ini relatif tidak ada bencana ya Pak ya, istilahnya di Kecamatan Harjamukti. Jadi memang hal ini bukan kita mengantisipasi tapi memang sudah dipelajari oleh kita dan kita ingin menginginkan ada perbaikan ke depan seperti itu. Oke, apa yang sudah dipersiapkan dari kantor Kecamatan Harjamukti, Pak? Alhamdulillah kita selalu berkoordinasi dengan PU, dengan BPDB secara sumber daya manusia kita koordinasikan dengan BPDB. Beberapa waktu lalu kita ada latihan bersama dengan BPDB di Kopi Luhur, tepatnya di Gantangan Perkutut ya kalau nggak salah di situ. Di situ ada kita latihan beberapa anggota Satlinmas yang kita latih bagaimana mengevakuasi warga, terus mengantisipasi banjir dan sebagainya. Karena untuk mengantisipasi keadaan yang sekarang sering hujan seperti ini. Dan dengan PU kita berkoordinasi, berkolaborasi bagaimana memperbaiki saluran-saluran yang ada di wilayah, di beberapa jalur utama, di beberapa saluran-saluran yang ada di wilayah Kecamatan Harjamukti yang muaranya nanti ke sungai. Dan BPWS juga alhamdulillah sudah ada respon yang sangat positif. Di Kalijaga Keramat sudah ada bantaran yang sudah diperbaiki. Biasanya itu titik yang sangat rawan bencana banjir. Sudah diperbaiki berarti, Pak? Sudah diperbaiki, alhamdulillah hasilnya sudah nampak. Jadi tidak ada kejadian bencana banjir gitu. Alhamdulillah seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pak Camat. Sekarang ke Pak Kalak. Bapak Kalak BPBD Kota Cirebon. Apa yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi bencana di musim penghujan ini? Kalau kata Pak Camat katanya udah bukan ini lagi katanya, udah ekstrim katanya, cuaca ekstrim. Silakan. Betul, terima kasih tadi juga Pak Camat sudah menjelaskan detail sekali ya. Memang kami di pemerintah kota baik di tingkat kami di badan BPBD, teman-teman di kecamatan, di kelurahan, sampai di tingkat masyarakat sudah secara masif ya Pak ya, artinya mengantisipasi terjadinya datangnya bencana. Dan alhamdulillah tadi manfaatnya sekarang sudah terasa Pak, di tahun sekarang memang untuk dampak banjir sampai dengan saat ini belum ada yang signifikan ya Pak Camat, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ke depan juga tidak ada. Dan memang di kami di pemerintah Kota Cirebon sudah melakukan tindak lanjut dari penetapan surat keputusan wali kota Cirebon terkait dengan penetapan siaga darurat bencana banjir bandang, banjir rob, kemudian cuaca ekstrim dan pohon tumbang. Dan memang salah satu wilayah di Kota Cirebon, Kecamatan Harjamukti ini wilayah yang paling luas ya Pak Camat ya, dan juga paling komplit potensi bencananya. Mulai dari banjir, kemudian rawan longsor, kemudian kebakaran, rumah ambruk, kemudian juga angin. Jadi memang Pak Camat paling berat. Iya betul, jadi Pak Camat ini berangkap jadi kepala BPBD juga di sini karena paling lengkap di wilayahnya. Jadi memang alhamdulillah dengan kita bersinergi dari masyarakat juga di kelurahan-kelurahan sudah dibentuk kelurahan tangguh bencana. Kita sama-sama melakukan edukasi kemudian simulasi terkait dengan antisipasi bencana, dan alhamdulillah sekarang trennya sudah sangat baik dan mudah-mudahan ke depan juga akan selalu menjadi lebih baik lagi. Dan memang terkait dengan kebencanaan adalah urusan bersama ya Pak. Jadi memang semua stakeholder harus mempunyai visi yang sama. Ketika memang nanti ada
bencana benar-benar terjadi di lingkungan kita, kita harus tahu apa yang harus kita perbuat. Dan alhamdulillah dengan semangat kebersamaan kita, khususnya di Kecamatan Harjamukti ini sudah sangat luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Linmas, kemudian Kelurahan Tanggung Bencana dan Kecamatan yang sudah sangat support sekali Pak terkait dengan program-program antisipasi terkait dengan kebencanaan. Baik, tapi poin penting, walaupun mungkin tadi Bapak sampaikan, Pak Camat dan juga Pak Kalak udah sampaikan, persiapan udah sangat matang begitu. Tapi ada poin penting yang perlu disampaikan nggak kepada masyarakat dan juga kepada Linmas di beberapa kelurahan Kecamatan Harjamukti Pak Kalak? Tadi sudah tersirat sebenarnya dari Pak Camat bahwa pertama memang sekarang yang perlu kita jaga adalah konsistensi kita untuk menjaga lingkungan Pak. Baik dari pemerintah, baik dari masyarakat maupun dari unsur-unsur lain, karena memang faktor utama adalah ketika berbicara banjir, ketika saluran drainase di pemukimannya banyak sampah akan menjadi faktor utama. Kemudian ketika berbicara sungai ya Pak, ketika daerah aliran sungainya banyak sampah-sampah atau sedimentasi yang tinggi, itu akan menjadi faktor utama juga. Jadi memang konsistensi kita semua yang harus tetap terjaga, dan mudah-mudahan dengan semangat yang kami rasakan saat ini, mudah-mudahan insya Allah kami optimis bisa mewujudkan kota cinta ya, kota Cirebon tangguh bencana. Amin insya Allah. Dan tadi udah disampaikan juga bahwa ya beberapa infrastruktur sudah diperbaiki kata Pak Camat begitu. Tapi karena memang kalau bicara tentang bencana itu memang tidak bisa diprediksi ya Pak ya. Apalagi kalau sudah bicara curah hujan yang cukup tinggi. Apakah infrastruktur kita bisa menampung itu semua atau tidak? Pak Kalak mungkin bisa menyampaikan di beberapa titik yang memang harus diwaspadai. Misalnya baik itu sungai ataupun drainase. Apakah masih ada titik-titik yang memang harus diwaspadai begitu Pak? Ya. Salah satunya betul di Kecamatan Harjamukti di Kalijaga, sampai dengan karena kami juga di Kota Cirebon itu ada potensi banjir rob Pak. Banjir rob. Jadi memang yang kami antisipasi sekali ketika curah hujan tinggi di daerah hulu, tepatnya di Kabupaten Kuningan, dan di kaminya di hilirnya, di pantainya itu sedang naik. Dan ketika itu terjadi, itu semuanya nanti akan menggenang Pak. Dan itu yang perlu kita antisipasi, dan alhamdulillah teman-teman dari PU maupun BWS ya terkait dengan infrastruktur sudah tahun ini sangat masif sekali, dan memang kita tidak bisa hindarkan bencana Pak, betul tidak bisa kita prediksi, dan ketika bencana itu terjadi gimana caranya kita bisa meminimalisir dampak dari bencana tersebut, dan itu yang kita akan kejar gitu. Bagaimana dengan longsor Pak? Kalau longsor memang di Kecamatan Harjamukti kemarin sudah ada laporan nih Pak yang Semuruni ya. Jadi memang potensinya sudah ada, tapi mudah-mudahan dengan kesiapsiagaan kita, dan alhamdulillah Pak, makanya masyarakat dan unsur-unsur di masyarakat ini sangat respon. Jadi ketika kejadian itu langsung mereport ke Pak Camat, Pak Lurah, dan masuk ke kami. Karena kami juga punya kanal pengaduan, jadi alhamdulillah bisa informasi tersebut juga bisa kami tangkap cepat, dan alhamdulillah juga terkait dengan penanganannya kita juga ya mudah-mudahan terkait dengan pembangunan infrastruktur, karena balik lagi terkait dengan pembiayaan, mudah-mudahan ke depan juga bisa kita lakukan perbaikan gitu. Satu lagi untuk Pak Kalak, tantangan terbesar kalau sudah musim penghujan atau cuaca ekstrim ini menurut Pak Kalak, apa tantangan terbesar dari Bapak? Justru kalau tantangan terbesar dari kami, justru kesehatan kita yang harus selalu fit terjaga Kesehatan ya. Iya, harus, kesehatan kita semua. termasuk Linmas iya, begitu termasuk teman-teman Linmas, kemudian Kelurahan Tanggung Bencana, karena kita adalah garda terdepan. Jadi ketika kita menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan, kita harus lebih sehat, harus lebih kuat, dan harus lebih sigap gitu. Makanya tantangan terberat yang kita hadapi sebagai garda terdepan adalah kita harus lebih siap dibanding dengan orang yang terdampak, gitu kuncinya Pak. Baik, tepuk tangan dong untuk Bapak Kalak BPBD Kota Cirebon. Nah ini saatnya DPUTR Pak Faisal. Drainase. Kalau sungai mungkin BBWS ya. Kalau sungai BBWS. Nah kalau drainase, tata letaknya seperti apa begitu. Karena mungkin tadi sih Pak Camat dan juga Pak Kalak sudah menyampaikan. Tapi dari Bapak sendiri seperti apa Pak? Mungkin dari PU itu kita udah menangani beberapa sungai untuk pengerukan. Mulai dari awal tahun, dari mulai bulan Maret dan sampai sekarang juga masih berjalan untuk mengantisipasi banjir. Dan kita di sini juga
kolaborasi dengan BWWS karena di kota melalui sungai-sungai itu yang sebesar itu kewenangannya ada di BWWS. Iya, kalau sungai ya Pak ya. Sungai. Dan untuk di kota kita untuk punya kota kita yang menanganin semuanya. Dan semuanya kita ada pemeliharaan untuk normalisasi sungai-sungai di kota. Dan sampai saat ini kita sudah menangani hampir 7.675 meter. 7.000 lebih? Iya, semua di sungai di kota. Apa namanya dilakukan pengerukan ya, sedimentasi itu semua, ya? Oh oke. Berapa persennya itu berarti Pak? Berapa persen dari keseluruhan? Hampir 80-an Pak. 80% itu sudah dilakukan selama tahun 2025? Iya, kita di awal tahun. Dari awal tahun mulai. Dari awal tahun ya. Karena mengantisipasi di akhir tahun penghujan. Betul. Tapi saat ini masih dilaksanakan juga atau gimana? Masih berjalan ya? Masih berjalan. Oh oke baik. Tapi gini Pak, balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, curah hujan itu kan tidak bisa diprediksi. Jumlah debitnya kita nggak tahu begitu Pak. Dengan dilakukannya sedimentasi, apakah itu sudah menjadi cara yang efektif, sudah optimal untuk menanggulangi bencana banjir di Kota Cirebon? Kalau sedimen itu mengurangin dari debit air Pak. Jadi semacam kita menguras dari sedimen tanah yang ada di endapan di bawah, itu bisa mengurangi dari air yang meluap gitu. Oke, tapi ada catatan Bapak mungkin Pak, karena ini kan ya kalau pemerintah kan memang selalu menyediakan fasilitas begitu ya untuk masyarakat. Cuman kan masyarakat sendiri apakah menjaga atau tidak begitu. Iya. Terkait dengan sampah dan lain sebagainya. Ketika pengerukan itu mungkin bisa Bapak sampaikan. Faktanya seperti apa? Apa yang ditemukan ketika pengerukan? Apakah cuma sedimentasi saja, pasir atau sampah? Yang sekarang kita yang berjalan sekarang itu endapan tanah yang menumpuk begitu tebal. Endapan tanah yang menumpuk begitu tebal? Iya, karena kita menormalisasi sungai tersebut itu dengan pengerukan atau dengan manual gitu Pak. Kalau kita bisa kita contoh kayak di Sungai Cikalong kita kerjasama sama kolaborasi dengan BWS itu pengerukan endapan tanah di pinggir begitu lebar sungai tadinya besar, sekarang mengecil kita keruk menjadi lebar gitu Pak. Oke baik, jadi memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa Pak ya. Terkait dengan sedimentasi dan itu yang ditemukan. Kalau sampah memang nggak ditemukan di drainase khususnya. Tetap masih ada. Oh, tetap masih ada. Saya pikir nggak ditemukan. Ternyata tetap masih ada begitu ya. Masih ada. Masih ada. Ya PR banget berarti Pak ya. Gimana? PR banget begitu soal sampah ini. Iya. Kalau soal sampah ini apa ya? Tentu juga pengaruhnya akan meluas, bukan hanya saja banjir ya Pak ya. Iya. Kesehatan dan lain sebagainya, dan ini perlu diperhatikan juga oleh masyarakat di Kota Cirebon. Dan nanti saya udah berbincang-bincang dengan Pak Faisal dari DPUTR, kemudian Pak Camat dan juga Bapak Kalak BPBD. Nah ini yang terpenting kan memang sharing ya Pak ya. Yang tahu itu adalah masyarakat, kondisinya seperti apa, ketika bencana seperti apa, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada adalah masyarakat. Nah nanti saya akan berikan kesempatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang linmas, ini yang memang bisa dikatakan relawan begitu ya. Yang siap siaga ketika ada bencana apapun, ini memang sebelum hujan malah udah siap-siap dulu. Seragam ini kayaknya nempel terus gitu ya Pak. Nah jadi nanti akan saya berikan kesempatan, saatnya Bapak sampaikan keluhan-keluhan Bapak atau pertanyaan Bapak terhadap Pak Camat, kemudian Pak Kalak BPBD dan ada Pak Faisal juga dari DPUTR. Jadi dengan begitu mungkin komunikasi akan semakin terjalin, walaupun saya tahu pasti komunikasi akan tetap terjalin. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon. Kita masih membahas wujudkan kota cinta, Kota Cirebon tangguh bencana. Kota Cirebon, kota cinta. Tetap bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Kota Cirebon, kota cinta. Tepuk tangan bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, sekarang saatnya saya persilakan nih untuk bapak-bapak linmas dari aparat desa mungkin yang memang betul-betul tahu kondisinya seperti apa di lapangan ketika cuaca ekstrim atau ketika musim penghujan, ketika bencana itu juga sangat penting. Silakan bisa maju ke depan, nanti panitia akan kasih mic ya, mic, kemudian nanti ini RRI Cirebon akan kasih sedikit goodie bag untuk bapak-bapak ibu. Udah senyum bapak itu kayaknya udah siap ya. Oke, silakan langsung berdiri, nanti akan dikasih mic. Silakan yang mau bertanya. Oh iya betul ternyata. Tepuk tangan dong. Boleh. Oke. Silakan, Bapak siapa dan dari mana? Izin perkenalkan, nama saya Asep dari Kelurahan Kalijaga, Pak. Pak Asep dari Kelurahan Kalijaga. Silakan Pak Asep. Untuk di musim hujan ini alhamdulillah yang seperti Pak Camat dan Pak Kalak dari BPBD itu bilang bahwa alhamdulillah untuk kejadian banjir di wilayah Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon ini bisa dibilang alhamdulillah diminimalisir. Akan tetapi yang pertemuan baru kami ini karena banyaknya pemukiman perumahan yang baru, Pak. Nah, perumahan yang baru ini untuk itu kita perlu sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait agar perlu diperhatikannya drainase nih Pak. Artinya untuk mungkin pihak dari sini, pihak PU ya dalam arti ini. Untuk karena di Kalijaga sendiri itu persawahan yang banyak dibangun pemukiman perumahan Pak. Jadi untuk itu mohon agar diperhatikan drainasenya Pak agar tidak menimbulkan banjir Pak. Drainase di perumahan-perumahan baru itu ya Pak. Betul Pak. Baik, terima kasih Pak Asep dari Kelurahan Kalijaga. Iya. Silakan, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pak Asep. Kelurahan Kalijaga, kayaknya satu langsung dijawab biar nggak pusing, mungkin ke Pak Camat dulu lah. Pak Camat dulu silakan Pak Camat, nanti habis itu dari DPUTR, silakan Pak Camat. Baik, terima kasih. Jadi memang di wilayah Harjamukti ini ada beberapa perumahan baru, tidak hanya di Kalijaga, tapi di Larangan, di Argasunya juga ada, di Kecapi juga ada beberapa klaster yang sudah memproses untuk perizinan di DPMPTSP, mungkin teknis pembangunan di PU gitu ya. Nah jadi di Perkim ya, di Perkim gitu kan. Hanya memang kita juga selalu mewanti-wanti untuk aparat di kelurahan dan di rukun warga untuk selalu menilai bagaimana sarana prasarana yang mereka bangun. Jangan sampai kita juga kita juga menjadi bagian tim dari DPRKP yang menerima sarana prasarana perumahan
itu betul-betul harus kita terima dalam kondisi yang baik, kondisi yang bagus, kondisi yang prima. Kalau jalan betul jalannya, kalau saluran betul salurannya. Ini saluran ini yang agak kita reweli karena ini elevasinya bagaimana, larinya kemana sehingga arus air hujan ini bisa lari betul-betul ke sungai pembuangan dan tidak mengakibatkan banjir atau genangan di permukiman tersebut karena itu sangat merugikan untuk warga. Dan biasanya ada disebutnya tuh bukan UKK, AMDAL ya, analisis dampak lingkungan. Itu yang kita sering kritisi sehingga betul tadi Pak Asep bilang beberapa perumahan ini memang harus diperhatikan mengenai sarana-sarana saluran-saluran tersebut, drainasenya. Oke, Mungkin baik, itu, ya. baik Pak Samad, terima kasih. Langsung ke DPUTR Pak, silakan. Kalau dari PU itu sebenarnya perumahan itu kewenangannya ada di Perkim, DPRKP. Dinas Perumahan. Dinas Perumahan ya? Iya, Oke. Kalau di PU itu hanya menangani drainase sungai-sungai gitu Pak. Lebih ke situ berarti Lebih ya Pak ya? ke situ, Oke, ya. tapi Pak Camat, Dimaksud. untuk ketika ada perumahan-perumahan ini kan memang dari awal seperti yang Pak sampaikan harus ada AMDAL-nya begitu. Nah, disampaikan tidak ke Dinas Perumahan seperti itu? AMDAL pasti dibahas, itu dibahas. Pasti dibahas ya? Iya, pasti dibahas karena di DPR khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu itu kita ada tim yang membahas mengenai pengajuan perumahan-perumahan tersebut. Dan di situ di tim itu ada tim teknis, kita di kewilayahan. Kalau kami di kewilayahan lebih berkepentingan menyatakan bahwa memang lokasinya ada di Kota Cirebon, di RT ini, di RW ini, di Kelurahan A, di Kecamatan itu gitu. Jadi secara teknis pengembangan mengenai site plan dan sebagainya tadi disampaikan ada di Dinas Perkim. Dan analisis dampak lingkungan ada dinas lain lagi yang menghitungnya sehingga pemukiman itu perumahan tersebut betul-betul harus sesuai dengan peraturan daerah yang mengenai kawasan perumahan sehingga airnya lancar, jalannya bagus, perumahannya baik dan ada beberapa mungkin penghijauannya juga bisa mencapai target penghijauan seperti itu. Baik, tapi karena memang tidak jarang juga ya Pak Kalak ya, banjir itu terjadi di perumahan karena memang letaknya misalnya dekat dengan sungai yang ini memang tidak disiasati dari awal. Sedikit Pak, tanggapan dari Bapak yang Bapak temukan Pak Kalak. Ya kalau trennya memang kalau untuk banjir justru adanya di sungai-sungai besar ya Pak ya. Artinya banjir yang terakhir kita itu di 17 Januari 2025 di awal tahun itu 17 Februari 2025 di Kecamatan Lemangku, Kecamatan Pekalipan, termasuk juga di Harjamukti. Memang itu yang warga terdampak itu, wilayah yang terdampak itu berada di sungai-sungai besar ya. Betul. Jadi memang yang dialiri di sungai besar dan kebetulan ada beberapa kelurahan yang ternyata di sebelahnya itu adalah pemukiman padat penduduk. Jadi memang itu yang menjadi prioritas kami ya terkait dengan penanganan khususnya antisipasi banjir. Dan untuk di perumahan-perumahan memang idealnya tadi yang sudah disampaikan Pak Camat ketika perumahan baru mungkin nanti AMDAL-nya juga akan diperhatikan. Betul. Dan daerah untuk fasumnya juga pasti akan diperhatikan. Jadi harusnya idealnya pasti akan melakukan rekayasa saluran air ya. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa menjadikan komitmen para pengusaha perumahan ya. Artinya untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar apalagi daerahnya misalnya daerah rawan banjir gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Asep. Ada lagi silakan yang langsung berdiri mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu. Oke, ada lagi? Silakan. Dari daerah mana saja nih Pak? Oh, langsung berdiri Pak. Silakan Pak ke depan Pak. Bapak siapa dari mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Andri dari Kelurahan Argasunya. Kelurahan Argasunya Pak Andi? Iya, Andri. Sama namanya. Andri Pak, Andri bukan Andi. Silakan Pak. Mohon izin Pak Kalak, saya mau menanyakan ini Pak, perihal informasi lebih awal, apakah ada dari pihak BPBD info-info cuaca terkini Pak? Dalam arti misalkan dari pagi atau berapa hari ini kita ada
info cuaca Perakiran ekstrim cuaca atau gitu ya? perakiran cuaca agar mungkin teman-teman Linmas di Kecamatan Harjamukti ini lebih siaga lagi Pak. Apa mungkin ada aplikasi yang kita bisa tahu bahwa oh lokasi ini berdampak, ada dampaknya banjir atau longsor atau apa. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi dari Argasunya tadi ya. Silakan Pak Kalak langsung dijawab. Walaupun mungkin ada hubungan juga dengan BMKG ya. Tapi bagaimana Ya. komunikasi BMKG dengan BPBD? Ya, Silakan Pak Kalak. terima kasih nih Pak Andi masukannya betul. Untuk media Pak, media komunikasi kami dengan teman-teman semua termasuk juga di kewilayahan. Memang pertama kami punya WA Group, memanfaatkan WA Group di tiap kelurahan yang memang sudah terbentuk kelurahan tanggung bencana. Dan kalau memang belum masuk nanti bisa join. Pertama itu. Kedua kita memanfaatkan kanal-kanal media yang kami miliki di website sama di medsos Pak. Kami ada IG juga, alhamdulillah juga update. Dan kalau di website kami ada namanya Sistem Informasi Geospasial Kota Udang Pak. Yeah. Di situ kita petakan data 5 tahun terakhir daerah-daerah yang memang pernah terjadi banjir dan kawasan-kawasan yang rawan banjir itu bisa diakses oleh masyarakat. Dan memang ke depan di 2026 kami pemerintah Kota Cirebon karena sudah menjadi standar pelayanan minimal yang diemban oleh kami akan akan memasang early warning system di 3 titik di wilayah. Kita sudah punya Pak ya? Di 2026. Di Kita rencanakan di 2026. Kita rencanakan di 2026 itu kita akan memasang early warning system. Dan kami kemarin belajar di wilayah Kota Jogja ya, itu di Bantul sama kami akan adopsi ya, kita akan replikasi dan kita akan sesuaikan dengan kultur masyarakat kita. Poinnya adalah ketika tinggi sungai memang sudah rawan banjir, nanti akan bunyi sirine dan akan memblas melalui WA, SMS atau media sosial lainnya. Jadi nanti di daerah yang rawan banjir akan kita pasang early warning system untuk bisa mengantisipasi dan meminimalisir dampak dari banjir, dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi di 2026 dan rencananya 3 titik termasuk di wilayahnya Pak Camat karena memang potensinya sangat tinggi. Lebih besar potensinya di Kecamatan Harjamukti. Baik, silakan yang lainnya mungkin ada Pak Asep, Pak Andi tadi sudah dari Kalijaga dan Argasunya langsung. Oke, silakan langsung Pak, maju ke depan Pak. Bapak siapa, dari mana, dan silakan sampaikan pertanyaan atau masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak Camat, Pak Kalak, dan dari Pak PU. Saya Ahmad Gunawan Pak dari Kelurahan Argasunya. Gunawan dari Kelurahan Argasunya. Iya. Izin Pak mau nanya khusus mungkin terarah ke Pak Kalak ya Pak Andi ya? Boleh. Iya Pak. Pak Kalak lagi laris hari ini ya. Silakan. Ya. Izin Pak, dari tadi kan sudah dijelaskan tentang masalah infrastruktur, ibaratnya pencegahan atau apa-apa yang sudah dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana. Nah cuma kan balik lagi kita contoh khususnya di Argasunya Pak, bencananya kan mungkin ada yang di wilayah lain nggak ada, yaitu longsor Pak, yang terkadang terjadi di wilayah Argasunya. Nah kayak di saat longsor terjadi itu kan posisi pasti kita langsung cepat tanggap Pak, tapi kan tetap ada butuh waktu mungkin untuk nyampe ke lokasi gitu Pak. Yeah. Tenaga kita semua sudah siap, di kelurahan pun standby, ibaratnya begitu ada kabar kita langsung merapat. Cuma kan terkadang ada keterbatasan di alat-alatnya gitu Pak, untuk alat-alat bantuannya. Misalnya apa? Ya contoh kan ibaratnya kayak kita hanya sebatas kan tidak ada alat perlindungan dirinya gitu Pak posisinya. Karena kan seperti yang tadi Pak Kalak sampaikan, yang paling utama itu kan keselamatan kita yang menolongnya terlebih dahulu. Lalu Pak, yang kedua, mengedukasi warganya apa yang harus dilakukan dia pertama di saat terjadinya bencana, sekalian nunggu nanti kita sebagai Linmas atau dari BPBD datang gitu tuh Pak. Sebelum kita datang, pertolongan datang itu apa yang harus dilakukan. Karena terkadang kan ada beberapa kasus yang kemarin pas longsor, karena rasa jiwa kepedulian tinggi, dia mencoba menolong. Akhirnya baik yang mau ditolong atau yang ditolongnya pun akhirnya menjadi korban gitu Pak. Biar tidak terjadi seperti itu lagi. Izin seperti itu aja kasih. Pak, mangga. Pak Gunawan, tepuk tangan dong untuk Pak Gunawan, Argasunya. Ada 2 poin penting saya catat sih tadi Pak, soal apa perlengkapan diri begitu ya, alat-alat untuk menolong, dan tadi soal edukasi apa yang harus dilakukan sebelum kami datang, kata Linmas seperti itu. Silakan Pak Kalak.
Terima kasih nih Pak Gunawan. Memang nih Kelurahan Argasunya salah satu kelurahan yang banyak ya, banyak potensi ancamannya. Pertama longsor, kebakaran, rumah roboh, kekeringan, terus kadang juga kekurangan air bersih ya. Jadi memang Kelurahan Argasunya nih Pak Gunawan terima kasih ya sudah membersamai kami ketika memang ada kejadian-kejadian yang ada di khususnya di wilayah Kelurahan Argasunya. Yang pertama terkait dengan peralatan, tidak hanya peralatan, sarana prasarana kami dari BPBD dan alhamdulillah juga dengan Pak Camat juga sudah mempunyai punya semangat sama Pak. Jadi di kecamatan, di beberapa kecamatan di kelurahan itu sudah melakukan inisiatif, melakukan pengadaan alat-alat kebencanaan Pak. Seperti tadi ya, seperti APD dan mudah-mudahan ke depan Pak dengan itu kita bisa sampai dengan tingkat kelurahan bisa kita lengkapi. Tapi memang butuh proses. Tapi memang ya ada butuh proses ya, ada tahapannya. Dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi di 2026. Dan juga Pak Gunawan terkait dengan edukasi memang tugas kami untuk bisa betul ketika petugas rescuer belum datang, teman-teman justru yang di wilayah harus tahu ya. Dan mudah-mudahan nanti di Kelurahan Argasunya sudah beberapa kali kita lakukan penguatan kelurahan tangguh bencana ya, dan mudah-mudahan kemarin juga alhamdulillah itu inisiatif dari Pak Camat mengundang kami. Pak Camat itu punya pasukan banyak Pak terkait dengan kesiapsiagaan bencana, itu mengundang kami dan kami diberikan ruang dan waktu untuk bisa sama-sama kita belajar simulasi ketika terjadi bencana, termasuk tadi ketika pertolongan pertama pada warga terdampak itu kita ajarkan dan mudah-mudahan memang belum semua ya Pak Camat ya, dan mudah-mudahan nanti itu tetap berjalan, tetap konsisten kita lakukan dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan bersama-sama. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang ada di kewilayahan, teman-teman relawan-relawan, terus kemudian Kelurahan Tangguh Bencana yang selalu tidak kenal waktu Pak, tidak kenal waktu, dan alhamdulillah mudah-mudahan ganjarannya langsung diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih. Biar nggak ngantuk, Kota Cirebon, kota cinta. Baik, silakan yang lainnya, silakan. Ada lagi Bapak, silakan. Dari Bapak siapa dan dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Kelurahan Argasunya. Pak siapa Pak? Agus. Pak Agus dari Argasunya. Argasunya izin Pak Camat, izin Pak Andi, izin Pak Faisal. Saya ingin bertanya kepada Pak Faisal sebagai DPUTR, apa rencana mitigasi dan penanganan cepat DPUTR terkait kerusakan infrastruktur seperti jalan longsor atau jembatan putus akibat bencana alam, terutama di daerah rawan bencana itu Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Oke, langsung dijawab Pak. Cek, untuk kita menangani dalam bencana itu biasanya kita mensurvei dulu kondisi di lapangan seperti apa. Untuk masalah pembangunan kita ada perencanaan. Apakah itu layak untuk misalkan contoh jembatan apakah bisa dibangun lagi atau kita bisa diperbaiki gitu. Harus dievaluasi dulu, dilihat dulu begitu. Tapi biasanya butuh waktu berapa lama sih Pak kalau begitu? Ya kita secepatnya. Karena ini kan bencana, kita secepatnya karena untuk kan, menangani. berkaitan dengan kerusakan itu kan akses buat masyarakat juga beraktivitas begitu Pak? Iya. Oke, ada tambahan lagi mungkin Pak soal mungkin itu untuk tindak lanjutnya secepatnya untuk dilaksanakan pembangunannya. Oke, secepatnya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi yang ini langsung silakan yang ingin bertanya. Selain Argasunya juga boleh, silakan langsung berdiri. Silakan. Ada lagi? Kalau enggak mungkin Pak Camat yang nanya nanti. Ini selain Argasunya dari mana lagi? Argasunya, Kalijaga. Apa? Kecapi ada, Kecapi. Dari Kecapi mana? Ada Bapak ya, Kecapi ya? Silakan Pak, Kecapi saya pengen tahu kalau bencana itu seperti apa. Langsung cerita aja Pak. Di Kecapi gimana bencana yang biasa terjadi di Kelurahan Kecapi itu apa? Dan apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pengen nanya juga saya bingung Pak, soalnya sudah ditanyakan semua sama teman-teman saya. Kan saya yang nanya Pak, biasanya di Kecapi itu seperti apa kalau ada bencana apa biasanya gitu? Alhamdulillah Pak, kalau di Kecapi sih paling hanya genangan-genangan air saja Pak. Genangan air. Okay. Genangan air itu juga jadi kalau hujannya sudah berhenti ya airnya akan raat lagi, akan surut lagi. Jadi di Kecapi seperti itu aja. Jadi tidak sampai berhari-hari, jadi hanya pas saat hujan saja. Mungkin kalau di keluar Kecapi itu mungkin Pak. Iya, tapi mengganggu nggak Pak seperti itu? Kalau mengganggu soalnya khususnya di lampu merah Perum itu kalau hujan besar itu memang agak sedikit, soalnya kendaraan kan banyak yang sering lewat di situ, jadi ada beberapa kendaraan yang mogok, khususnya motor atau mobil-mobil yang pendek-pendek itu, mobil-mobil yang kecil itu yang mogok banyak, ya mungkin agak terganggu juga. Oh iya ya, betul. Tapi alhamdulillah di Jalan Ciremai Raya khususnya itu sudah ada betonisasi alhamdulillah kemarin, dan beberapa drainasenya juga sedang diperbaiki sekarang alhamdulillah Pak Camat ya. Alhamdulillah. Berarti hanya di lampu merah Perumnas saja ya? Iya, yang sering mengganggu, yang sangat mengganggunya sih mungkin di lampu merah Perum sih itu mungkin. Soalnya banjirnya cukup lumayan tinggi, kalau banjir mungkin bisa nyampe sedengkul kalau itu. Tinggi juga loh. Tinggi di situ. Ya, kendaraan pasti macet lewat. Baik, terima kasih. Pak siapa tadi Pak? Pak Arifin. Epin Pak. Pak Epin. Pak. Dari Kecapi. Dari Kecapi Pak. Kecapi. Ya. Terima kasih Pak Epin. Ya, Oke, Pak Camat deh yang menanggapi soal ini. Saya duduk deh. Oke, terima kasih. Memang di beberapa waktu lalu sebelum tahun 2025 ini kita perbaiki, dari PUTR memperbaiki Jalan Ciremai dan saluran-salurannya, hampir langganan di perempatan Perumnas itu ada genangan yang cukup tinggi, dan pahlawan-pahlawannya ya dari relawan Satlinmas ini. Jadi ketika kejadian hujan besar, Bapak bisa bayangkan bagaimana hujan besar, hujan lebat, mereka hanya bermodalkan jas hujan, sepatu bot, mengatur lalu lintas, membantu polisi bagaimana mengatur lalu lintas agar mobil itu jangan sampai memasuki kawasan yang tergenang. Nah alhamdulillah setelah diberesinya Jalan Ciremai ya, istilahnya salurannya diperbaiki juga, dan akhirnya hujan besar pun alhamdulillah bisa terantisipasi, aliran air lancar ke Kali Cikenis ya, Cikenis dan Cikalong ya. Kali itu, apa Pak? Cikenis Cikalong. ya, Cikalong juga. Okay. Cikalong udah lancar beberapa kali kami soalnya ada grup WA. Kita ada grup WA. Jadi kalau sudah hujan hitungan 1 jam setengah pasti saya menanyakan ke anggota Satlinmas, monitor ke lapangan bagaimana saluran ada yang tersendat atau tidak. Kemarin di Kalijaga juga begitu ada yang tersendat, kita langsung gali, kita bereskan, lancar lagi. Termasuk rekayasa lalu lintas termasuk juga ini. pasti. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada betonisasi di Jalan Ciremai. Alhamdulillah sudah berapa kali hujan besar tidak ada genangan lagi. Alhamdulillah sudah terantisipasi. Jadi merupakan kinerja Pak Wali Kota melalui dinas-dinas terkait dan dari Kalak juga istilahnya kita selalu mengantisipasi ini. Kita di wilayah mengantisipasi seperti tadi. Jadi di Kalijaga juga senderan sudah bagus, tidak ada lagi air yang tumpah ke jalan, sehingga alhamdulillah Satlinmas ini hanya memonitor saja. Dulu kita bisa menutup jalan Pak, menutup jalan bagaimana arus lalu lintas ini tetap berjalan dan tidak membahayakan bagi masyarakat genangan air atau banjir yang ada, seperti itu. Hanya di lampu merah Perumnas saja katanya masih jadi PR. Sekarang sudah nggak ada ya, kalau nggak salah sudah nggak ada sekarang dengan tambahan Pak, silakan Pak Faizal. Mungkin tambahan genangan tersebut lagi tahap pembangunan Pak. Oh sedang tahap pembangunan? Iya, lagi pembersihan saluran, kita lagi berjalan gitu Pak. Makanya tergenang untuk kesumbatan sampah gitu Pak. Lagi normalisasi juga sungai-sungai yang di pinggir jalan tersebut Pak. Nah, tapi yang jelas ini sudah menjadi catatan sih Pak ya? Iya. Sudah catatan yang cukup penting. Baik. Oke, dan di segmen 2 ini kita sudah memberikan kesempatan untuk bapak-bapak yang ingin bertanya tadi sudah dijawab. Dan jangan kemana-mana juga untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita masih membahas mengenai Kota Cirebon tangguh bencana. Kota Cirebon, kota cinta. RRI Digital.
dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Kota Cirebon, kota cinta. Kota Cirebon, kota cinta. Oke, tepuk tangan dong bapak-bapak. Ini biar seru, biar nggak ngantuk Pak Camat, Pak Kalak. Kita masih ada punya 2 hadiah begitu yang bisa disampaikan ke teman-teman Linmas dari beberapa kelurahan di Kecamatan Harjamukti. Jadi gantian ya, yang bertanya, yang bertanya Pak Camat dan juga Pak Kalak, masing-masing satu-satu pertanyaan. Nanti yang menjawab nanti akan diberikan goodie bag. Silakan mungkin dari siapa dulu ya? Dari Pak Pak Kalak dulu lah. Pak Camat. Pak Kalak lagi mikir dulu. Pak Kalaknya biar loading dulu ya. Mohon izin Pak Kalak, Pak PU. Di Kota Cirebon, pemerintahnya sangat concern mengenai pelayanan kepada masyarakat dan dengan ada mengejawantahkannya dalam satu sistem perwujudan, ada namanya layanan kedaruratan yang bebas pulsa dan free gitu ya istilahnya. 1 kali 24 jam, yakin dalam 10 menit pasti ada respon seperti itu. Pertanyaan saya, berapakah nomor pelayanan kedaruratan di Kota Cirebon? Oke, saya ini dulu nih. Dapat 2 hadiah jadi Bapak nih. Pak siapa? Pak Asep ya? Dengan Pak Asep lagi Pak. Iya silakan. 119 Pak. 119 betul nggak Pak? Ulang. Oh, ini dulu ya? Oke siap. Ya. Kebetulan baru semalam Pak. Baru semalam. Saya ngubungin ke nomor darurat waktu itu di Taman Tabalong ada kabel listrik yang terbakar. Saya ngubungin ke PLN. Itu ke 112 Pak. Betul Pak. Wah tepuk tangan dong. Bapak siapa tadi ya? Epin, Pak. Pak Epin ya? Oke, Pak Epin dari Harga Sunya. 119 sih Kecapi, Pak. kesehatan. Dari mana? Kecapi Pak. Kecapi. Oke baik, tepuk tangan dong untuk Pak Epin. Satu lagi, ini Pak Kalak. Silakan Pak Kalak.
Ya, terima kasih tadi Pak Yuki, bagus Pak, sekaligus memang kewajiban kita untuk mempublikasikan terkait dengan layanan pengaduan Cirebon Siaga 112, Betul. karena memang ketika warga masyarakat Kota Cirebon membutuhkan layanan kedaruratan maupun layanan kebencanaan, warga bisa mengakses menelpon 112 itu secara gratis dan 24 jam, mulai dari kesehatan, kemudian kebencanaan, ketertiban ya Satpol PP juga mas. Jadi warga masyarakat cukup telepon 112, insya Allah tadi sesuai dengan SOP kami 15 menit akan ada di lapangan. 15 menit nyampe Pak di lapangan kemarin? Tuh. Datangnya berapa menit? Ya, setengah jam enggak? ya, memang Masih kan, kehitung cepat ya, itu ya? artinya tetap, ya, mudah-mudahan ke depannya ya, karena memang kan mungkin kejadiannya tidak hanya di satu titik kalau saya lihat di kanal kami Pak. Pertanyaannya Nah Pak, pertanyaannya, karena sudah tadi Pak Samad sudah, sekarang giliran saya, kalau di kita, di Undang-Undang Kebencanaan itu ada 3 jenis bencana yang ada di Indonesia, bencana apa saja? Jenis bencana. Jenis bencana di Indonesia? Iya, di Indonesia. 3 jenis umum. Bencana di Indonesia. Nah, betul. Pasti apa Pak? Diulangi Pak. Assalamualaikum Pak Kalak, izin jawab pertanyaan dari Pak Kalak. Itu 3 jenis bencana itu ada 3 Pak. Bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial Pak Kalak. Wah, jadi ini luar biasa ya. Betul-betul terlatih nih Pak Kalak. Pak Kalak udah sukses nih. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak. Mungkin sebagai penutup, sebagai closing statement, saya minta dari Bapak dulu Pak, dari DPUTR, ada yang disampaikan kepada masyarakat Kota Cirebon dan khususnya mungkin di Harjamukti, silakan Pak. Untuk dari PU itu titip aja menjaga lingkungan saja. Untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Itu aja Pak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Pak Faisal. Kemudian silakan Pak Kalak, ada yang ingin disampaikan. Ini poin yang memang harus betul-betul diingat baik-baik oleh Linmas. Ya, khusus untuk Linmas karena memang menjadi garda terdepan bersama-sama dengan kami. Pertama tadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Kedua selalu update informasi Pak, baik dari kanal informasi di BPBD, BMKG terkait dengan informasi-informasi cuaca. Dan yang ketiga adalah kita tidak hanya mengantisipasi banjir saja, justru juga kita menghadapi tantangan cuaca ekstrim dengan angin kencang. Karena beberapa kejadian per November ini sudah ada 56 kejadian, kemarin 3 kejadian berturut-turut pohon tumbang dan menimpa pohon. Jadi memang kita himbau untuk warga masyarakat ketika hujan lebat, angin kencang, hindari pohon-pohon yang tinggi Pak, karena itu berpotensi untuk tumbang. Karena yang kami lihat di lapangan tidak hanya pohon yang sudah berusia saja, pohon yang masih segar saja karena memang curah hujan tinggi, tanahnya menjadi lembut, kemudian anginnya kencang dan akhirnya rubuh, dan mudah-mudahan tidak menimpa warga kita semua ya. Tinggal kita ingatkan ketika memang sudah angin kencang, hujan tinggi, kita cari tempat aman. Oke, gitu. Untuk masyarakat Kota Cirebon Pak, di depan kamera mungkin Bapak langsung sampaikan. Oke, untuk masyarakat Kota Cirebon, tadi layanan pengaduan kami di Kota Cirebon manfaatkan betul ketika terjadi sesuatu di lingkungan sekitar, gunakan 112. Gunakan 112. Iya, jadi betul. kalau misalnya ada informasi apapun, minta pertolongan apapun, silakan langsung telepon ke 112. Baik, saya ke Pak Camat. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon terkait kebencanaan Pak? Baik, karena topik kita hari ini adalah Kota Cinta, jadi kita harus berkomitmen. Kami mengajak kepada masyarakat khususnya Kecamatan Harjamukti, kebencanaan itu suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita menerima takdir itu. Dan ini dengan pemerintah, keseriusan pemerintah, peran serta masyarakat dan khususnya masyarakat umum itu menjadi kunci bagaimana kita membentuk betul-betul kota cinta, kota yang Kota Cirebon tangguh bencana. Apalah arti kami pemerintah tanpa dibantu oleh masyarakat. Jadi seperti tadi pesan dari PU untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, berhati-hati terhadap keadaan alam dan sebagainya, kita bisa kompakan.
Dan tadi seperti Pak Kalak bilang, sampaikan apabila ada kejadian di 112 dan kita tentu terus berkomunikasi, terus bertukar informasi apabila dalam keadaan seperti ini sehingga kita bisa respon cepat dan akhirnya mewujudkan masyarakat Cirebon yang lebih sejahtera, lebih betah tinggal di Cirebon, kita bisa wujudkan. Amin. Dan kota cinta ini bisa betul-betul Cirebon ini tangguh bencana. Terima kasih. Baik, amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Tapi yang pasti tentu kota cinta ini bukan hanya sekedar nama ya Pak ya, tapi betul-betul sesuai dengan harapan ini bisa tercapai menjadi kota yang tangguh bencana dan mudah-mudahan tagline kota cinta ini bisa menjadi percontohan untuk kabupaten kota lainnya di Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Faisal Fuadi, ST, staf unit pengelolaan sumber daya air DPUTR Kota Cirebon, terima kasih Pak. Kemudian Bapak Andi Wibowo Esos, MSI, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, terima kasih Pak. Ditunggu juga di RRI Cirebon Pak. Kemudian juga ada Bapak Raden Yuki Maulana Hidayat, SSTP, Camat Harjamukti, Kota Cirebon, terima kasih sudah disambut baik. Mudah-mudahan saya masih boleh main ke sini Pak. Amin, RRI masih main ke sini dan Bapak datang juga ke RRI Pak. Dan mudah-mudahan obrolan kita 1 jam, hampir 1 jam ini bukan hanya sekedar obrolan tapi ini menjadi langkah awal untuk komunikasi. Karena untuk menyelesaikan semua permasalahan tentu yang dibutuhkan adalah komunikasi dan menangani soal kebencanaan bukan saja tanggung jawab pemerintah, bukan hanya saja tanggung jawab Pak Camat dan BPBD tapi kita semua masyarakat. Dan saya salut juga ternyata saya lihat saat Linmas begitu ya, Linmas di Kota Cirebon khususnya di Harjamukti. Tadi ada pertanyaan ini betul-betul langsung dijawab ya Pak ya. Ini luar biasa sekali, sangat berkualitas begitu dan mudah-mudahan ini terus berjalan dengan baik. Dan saya Nono Kartono juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kota Cirebon, kota cinta. Kota Cirebon, kota cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.